Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 pemrograman mobile B19. Kali ini kami akan membuat video dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir proyek Pak Edi, yaitu mengembangkan sistem aplikasi pemesanan bioskop dari versi sebelumnya. Adapun anggota dari kelompok 8 sendiri, yang pertama ada saya, Priscilla Meyanita, dengan NIM 052, lalu ada Muhammad Ridwan dengan NIM 051, ada Feriansyah dengan NIM 071, Indriatul Mufidah dengan NIM 079, dan Hengki Saputra dengan NIM 091. Untuk penjelasan programnya akan dijabarkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada perkembangan yang telah kami buat di dalam aplikasi ini. Yang pertama yaitu kita mengganti bahasanya sebelumnya itu Kotlin menjadi Flutter. Terus itu adanya splash screen saat memulai aplikasi. Lalu ada ya barcode untuk pemesanan. Yang ketiga itu ada setiap pembelian tiket ada historinya. Yang keempat ada about, itu tentang aplikasi ini. Yang kelima itu ada autentikasi saat login dan wajib menggunakan email. Yang terakhir ada profil pengunjung. Selanjutnya untuk aplikasinya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada jalannya aplikasi. Yang pertama ada splash screen yang berupa logo dan nama aplikasi. Selanjutnya ada landing page. Yang pertama ada landing yang setup device easily. Yang kedua ada auto match. Dan yang ketiga ada get notification. Selanjutnya kita mulai atau start. Jadi di sini ada halaman login. Jadi tidak boleh kosong karena akan gagal. Selanjutnya kita akan ke halaman sign up. Untuk di halaman ini terdiri dari nama, email, nomor HP, dan password yang harus diisi oleh user. Selanjutnya kita langsung login menggunakan email sudah terdaftar. Email harus berupa @gmail atau @yahoo ataupun email-email yang sudah ada. Selanjutnya ke password. Di sini untuk password menggunakan hidden password sehingga password tidak terlihat. Selanjutnya login dan kita akan masuk ke menu utama dari aplikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya dari menu aplikasi, kita beberapa fitur di bagian drawer. Di sini ada fitur home, playing, history, profile, about, dan logout. Yang pertama ada fitur home. Fitur home di sini menampilkan info-info film yang ada gitu. Jadi di sini terdapat beberapa deretan film yang bisa ditonton. Selanjutnya fitur playing. Di sini menampilkan film yang sedang tayang ataupun yang akan datang. Apabila ingin memesan tiket bisa diklik pada bagian gambarnya. Baik, selanjutnya di sini ada detail filmnya. Baik itu ada genre, durasi tayangnya, sutradara, rating, usia yang bisa ditonton, serta rating film. Beserta sinopsisnya juga ada, menjelaskan alur filmnya. Kemudian di sini kita bisa pesan tiketnya. Setelah memesan tiket, kita bisa memilih kursi, bagian mana kita akan duduk gitu, dan ruangannya. Misalnya dipilih di ruangan 5, duduknya bisa dipilih di bagian D, C, atau E. Next. Oke, di sini ada barcode-nya. Di sini ada pengembangan fitur sebelumnya. Jadi sebelumnya nggak ada fitur barcode, sekarang ada barcode untuk pemesanan tiketnya. Oke, selanjutnya. Oke, masuk pada fitur ketiga, ada fitur history.
Fitur history di sini menampilkan tiket yang sudah kita pesan tadi. Di sini menampilkan di mana kita tempat menontonnya, kemudian ada tiketnya, serta jam tayang atau jam nontonnya kita kapan. Oke, masuk pada fitur profile. Di sini profil pengguna. Profil pengguna di sini ada namanya serta email yang kita telah daftarkan tadi. Serta fitur about atau tentang aplikasi yang menjelaskan aplikasi apakah ini. Yang terakhir ada fitur opt-out atau keluar dari aplikasi. Oke, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya untuk bagian codingannya. Oke, terima kasih sebelumnya. Di sini kita akan membahas tentang codingannya, apa aja yang ada, fitur-fitur apa aja yang ada di dalam aplikasi tadi, apa aja yang digunakan. Oke, di sini yang pertama kita bahas tentang beberapa. Yang pertama tadi ada tentang splash screen-nya. Kita masuk ke splash screen. Nah, ini splash screen kita menggunakan stateless widget yang menggunakan controller juga untuk manggilnya. Di sini untuk bodinya kita menggunakan kontainer, untuk bodi belakangnya untuk warna gradient dari warna putih ke warna oranye atau warna kuning ke orenan gitu. Nah, terus kita menggunakan juga widgetnya itu list view agar bergerak ke bawah. Dan di tengah-tengahnya kita kasih gambar tadi, gambar logo. Nah, untuk controllernya sendiri, di sini menggunakan controller untuk melakukan pemanggilan tadi berapa second yang digunakan untuk memanggil si splash screen tadi. Di sini kita menggunakan 5 second. Next, kita masuk ke landing page. Landing page hampir sama semua. Tadi ada 3 landing page. Yang saya ubah hanya tulisannya saja. Dan yang menu yang terakhir tadi ada tombol untuk get start-nya diubah menjadi yang sebelumnya panah, bulatan panah ke kanan diubah menjadi get start. Oke, next kita masuk ke menu selanjutnya, itu menu login. Oke. Untuk menu login di sini saya sendiri menggunakan, dan teman-teman menggunakan stateful widget yang di mana menggunakan editing controller dan user controller untuk melakukan validasi dari melakukan login untuk melihat data yang ada di database. Nah, kita masuk ke controllernya sendiri, yaitu ada controller untuk memanggil emailnya, controller email controller, dan ini untuk password email controller. Ini untuk tadi yang dibilang untuk melihatkan apa namanya passwordnya bisa hide atau enggak menggunakan ini fungsi dari toggle password invisible. Kalau misalkan ditekan dia akan terlihat, kalau misalkan ditekan lagi sampai logonya tergaris dia akan tertutup dan tidak akan bisa dilihat. Nah, sudah masuk ke dalam login tadi, kita masuk ke tombolnya. Misalkan kita menekan tombol login, misalkan datanya sudah ada, dia akan dicek menggunakan sinkron dan await. Misalkan datanya itu kita isi ada dan ada juga di dalam database, dia akan langsung lempar ke dalam menu dari si menu home awal tadi. Kalau misalkan datanya yang di dalam email dan password tadi kosong, maka dia akan melempar fungsi dari validasi yang ada di sini. Nah, misalkan nama sama email sama passwordnya kosong, nanti otomatis si snack bar-nya itu akan muncul.
Kalau misalkan loginnya benar, ataupun emailnya itu ada di dalam database, itu nanti akan langsung lempar ke menu homepage. Oke, kita masuk ke menu registrasi. Untuk menu registrasi kurang lebih sama kayak tadi, sama kayak menu login. Semuanya diinisialisasikan dulu menggunakan controller dan menggunakan juga controller dari user controller untuk nyambung ke dalam database-nya. Di sini ada untuk loginnya, untuk sign up-nya tadi ada untuk email, terus phone number, nama, sama password. Kurang lebih sama kayak yang tadi untuk loginnya. Langsung masuk aja ke dalam ini apa tombolnya. Kalau misalkan data yang sudah terisi secara benar, nanti data yang tersebut akan disimpan ke dalam database. Kalau misalkan datanya itu kosong, nih dia akan mengeluarkan apa namanya apa tadi mengeluarkan snack bar. Ini kalau misalkan sudah benar semua, sebenarnya semua nanti akan dimasukkan ke dalam database. Next kita masuk ke menu home. Oh ya, di sini kami menggunakan database sendiri, saya menggunakan Firebase. Next kita masuk ke menu home. Menu home seperti yang dibilang teman saya tadi, di sini bentuknya statik. Jadi nggak bisa dipencet, cuman bisa digeser sama di scroll atas bawah. Di sini hampir sama kayak sebelumnya. Di sini saya manggil drawer untuk yang kiri kanan tadi. Untuk app bar-nya sendiri ini, untuk nama dari tim kami, untuk kodenya container, sama childnya juga list view. Dan bentuknya hanya bentuk statik gitu. Gambar. Next kita masuk ke menu playing, menu kedua. Oke, menu kedua di sini untuk playnya sendiri menggunakan sama bodinya kontainer belakang tadi. Nah, untuk shieldnya itu list view. Nah, di sini untuk kolomnya sini kita menggunakan children untuk widget, mana nanti datanya itu kita panggil dari yang namanya model. Kita punya data di model, database buatan sendiri di model, dan kita panggil ke dalam sini. Kita cek dulu inquire-nya, final rating place berarti kita panggil data dari sebelah dari sini. Kita ada 2 rating place. Nah, untuk rating place ini database-nya dari database buatan kita sendiri di sini. Lalu database-nya sendiri, terus dipanggil berdasarkan list-nya yang berada di indeks tersebut. Nah, lalu kita panggil berdasarkan berapa sih banyak dari data yang ada di database buatan yang kita sediakan di dalam folder model tersebut. Kita panggil menggunakan ini, kita panggil gambarnya, gunakan image.asset rating itu variabel yang kita buat sendiri di sini. Lalu kita panggil image-nya, yaitu image-nya di sini. Image asset. Nah, kita panggil gambarnya yang berada di sini. Kita set, lalu yang kita panggil kedua itu kita panggil namanya. Kita menggunakan apa namanya ini widget dari widget padding. Kita panggil teks. Yang kedua kita childkan kolom dan kita child lagi, childrenkan teks untuk panggil namanya. Sama, hampir sama dengan yang pemanggilan dengan gambar. Tadi kita panggil dengan nama variabelnya. Itu adalah nama. Oke, hampir sama. Yang di bagian bawah tadi hampir sama dengan yang coming soon, hampir sama dengan bentuk yang dari sedang tayang ini. Semuanya dipanggil dari database buatan sendiri yang di bagian rating place itu menggunakan
database dari Rating Place, yang di bawah itu menggunakan dari database buatan Place ini. Oke. Next kita tadi langsung masuk ke menu setelah kita mencet gambarnya, kita masuk ke menu detailnya tadi. Oke, kita masuk ke menu detail. Di detail sendiri ada di menu di view. Ini dia. Detailnya kita extend dari sebelah dari data yang ada di hampir sama dengan Rating Place ataupun Play Place. Sini hampir sama menggunakan kontainer juga untuk background-nya, padding, dan list view, masing-masing field-nya. Nah, untuk pemanggilannya sama. Sini kita panggil menggunakan widget yang ini, dan widget ini. Kita panggil place-nya sama image-nya apa. Nah, terus hampir sama widget place name untuk panggil namanya dari ini. Nih, panggil namanya. Tadi yang kita panggil gambarnya. Terus kita masuk lagi ke menu bawahnya lagi. Kita manggil genre-nya. Gunakan ini. Genre /n bawah biar nanti tulisannya ke bawah. Terus sama, durasi sama. Seperti yang di atas. Kita manggil nama dari variabelnya tersebut. Oke, kita next. Setelah lihat detail-detail, kita klik tombol pesan. Tombol pesan sendiri ini kita masuk ke menu pilih tiket. Pilih tiket sendiri bersama kayak bersama kayak login dan check-in up tadi. Kita menggunakan controller juga. Nah, di sini kita panggil set-setnya. Set-setnya ada di bawah. Set-setnya kita gunakan di bawah sini. Untuk mengatur sekali panggil setnya, terus kontainer untuk membuat item statusnya. Item statusnya juga ada di bawah sini. Jadi sekali panggil aja bentuk kontainernya akan menuju ke kanan. Terus ini untuk expand-nya, untuk nama yang tadi ada kursi yang A, ada kursi B, kursi C, ada kursi D. Lalu kita masuk ke ini, booking.lang itu masuk ke dalam controller. Kita extend controllernya ini menggunakan lazy put. Sini controllernya pilih tiket controller. Sini kita melihat dulu statusnya. Kalau misalnya statusnya itu tidak kosong, maka bisa kita pilih dari kursinya tersebut. Nah, kita lihat ke bawah. Nah, kita lihat masing-masing kursinya tersebut apakah bisa dipilih apa enggak. Kalau enggak, dia berwarnanya warna lain. Dan jika warnanya sudah berwarna oranye, kalau misalnya bisa dipilih warna putih. Kalau misalnya yang kita pilih itu kalau kita pilih dia berwarna ungu. Nah, ini pembagian dari gerbong-gerbongnya yang ada tadi. Gerbong-gerbong ataupun tempat-tempat dari tempat duduknya, ruangannya gitu. Kita pisahkan beberapa gitu. Ada yang 24 sampai 26, 44 sampai 40 sampai 44. Ini yang sudah ada isinya, yang belum ada isinya, seperti itu. Ini kita masuk ke bindingnya. Bindingnya ini hampir sama kayak user control, kayak controller gitu, kayak find controller, cuman kita panggil sendiri menggunakan get lazy put. Itu fungsinya hampir sama kayak find pilih controller gitu bersama. Next kita masuk ke menu tiket tadi sudah selesai. Kita masuk ke barcode-nya sendiri. Untuk show dialog tadi, barcode yang keluar tadi kita menggunakan statik. Mana saya sudah buat di sini untuk masing-masingnya. Jadi yang pertama dan teksnya, baru ada image dari
barcode-nya sendiri dan tulisan yang di bawah. Nih, selesai. Nah, kalau misalkan tulisan ataupun kita klik selesai, dia masuk ke menu homepage atau menu awal tadi. Next, kita masuk ke menu history. Untuk historinya sendiri statik, dia nggak masuk ke database. Jadi mungkin teman-teman yang lain, mungkin angkatan selanjutnya bisa dikembangkan lebih dalam lagi untuk pemilihan dari pemilihan dari tiket, misalnya pesan nanti asal masuk ke database. Ini sifatnya statik aja, sama kayak menu homepage gitu. Statik. Lalu kita masuk ke menu profile. Profile di sini. Oke, profile, kita masuk ke menu profile di sini. Kita panggil dulu fungsi dari database-nya. Lalu kita lazy put untuk find dari user controller-nya. Kita lihat dulu, kita kondisikan dulu, kita panggil. Ada nggak sih datanya itu dalam situ, dalam database. Kita lihat. Nanti ambil ID-nya masing-masing. Lalu kita panggil untuk si namanya, dipanggil namanya menggunakan snapshot data, kita ambil dari ID tersebut untuk namanya dan untuk emailnya. Kalau untuk gambarnya statik, pasang di sini langsung di lingkaran yang awal tadi. Kita next masuk ke menu about. Menu about tadi sama statik juga. Sini statik kayak menu yang awal. Ini children-nya awalnya body-nya kita gunakan stack biar menumpuk gitu. Terus kontainer biar di belakangnya ada gambarnya dari aplikasi kami. Terus background yang lingkaran kontainernya itu menggunakan warna ini, warna ungu, baru opacity-nya kita agak luarkan dikit atau agak transparankan dikit gitu. Baru itu sisanya statik. Next kita masuk ke menu terakhir, yaitu menu logout. Logout itu berada di drawer. Nah ini. Logout sendiri di sini dia berdasarkan menggunakan dari authentication dari si Firebase sendiri. Jadi setahu saya berapa detik itu nanti dia nggak bisa login lagi. Tuh. Logout langsung lempar ke login page. Oke, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mungkin nanti ke depannya bisa dikembangkan lagi untuk angkatan selanjutnya. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.